Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan saya Priska Ruri dalam Kiat Sehat. Kiat Sehat untuk episode kali ini akan membahas tentang 5 cara menyembuhkan asam urat agar tidak gampang kambuh. Ya, penyakit ini memang makin lama makin tidak kenal usia ya, bisa terjadi pada siapa saja. Tidak harus orang yang sudah tua, tetapi usia dewasa bahkan anak-anak. Asam urat adalah penyakit yang biasanya ditandai dengan rasa nyeri yang menyakitkan dan rasa panas di area persendian. Hiperurisemia atau tingginya kadar asam urat dalam darah dapat menyebabkan rasa tidak nyaman bagi penderitanya. Melansir laman resmi Kementerian Kesehatan, penyakit ini dapat menyebabkan sendi membengkak, nyeri tak tertahankan, terkadang disertai rasa panas. Gejala asam urat tinggi kerap muncul di persendian jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Untuk memastikan tingginya kadar asam urat seseorang, dibutuhkan pemeriksaan darah. Cara menyembuhkan asam urat secara total biasanya dilakukan dengan meringankan gejala penyakit dan menjaga kadar asam urat agar tidak melonjak. Untuk meringankan rasa sakit asam urat tinggi, Anda bisa menempelkan kantong es pada sendi yang terasa nyeri. Dokter biasanya juga meresepkan obat asam urat berupa pereda rasa sakit dan obat untuk menurunkan kadar asam urat. Selain itu, cara untuk menyembuhkan asam urat agar tak kambuh lagi bisa dengan memodifikasi gaya hidup Anda. Melansir buku Solusi Sehat Mengatasi Asam Urat dan Rematik pada tahun 2009 oleh redaksi Agromedia, berikut cara mengontrol kadar asam urat. Cara yang pertama adalah membatasi konsumsi protein. Dalam kondisi normal, konsumsi zat purin yang banyak terdapat dalam protein boleh mencapai 600 hingga 1000 mg per hari. Namun untuk penderita asam urat, konsumsinya dibatasi hanya sekitar 120 hingga 150 mg per hari. Penderita asam urat hanya boleh mengkonsumsi asupan protein antara 50 hingga 70 gram per hari. Bila kadar asam urat di atas normal atau lebih dari 7 mg per dl, Anda sama sekali tidak disarankan untuk mengkonsumsi asupan tinggi purin. Asupan dengan kadar purin sedang masih boleh dikonsumsi, namun takarannya harus dibatasi. Konsumsi daging, ayam, dan ikan hanya boleh dikonsumsi 50 hingga 75 gram per hari. Sayur dengan purin tinggi seperti bayam, asparagus, atau kangkung sebaiknya dikonsumsi tidak lebih dari 100 gram per hari. Sedangkan tahu, tempe, dan oncom boleh dikonsumsi maksimal 50 gram per hari. Cara yang kedua adalah menambah konsumsi karbohidrat kompleks. Penderita asam urat disarankan mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Konsumsi karbohidrat lebih dari 100 gram per hari. Pilihannya bisa nasi beras merah, ubi, singkong, dan roti gandum. Hindari makanan yang mengandung karbohidrat sederhana sejenis fruktosa seperti permen, gulali, dan sirup. Cara yang ketiga, menyesuaikan asupan dan kebutuhan energi. Penderita asam urat perlu mengetahui dengan pasti jumlah kebutuhan asupan energi atau kalori yang dikonsumsi sehari-hari. Jumlah tersebut biasanya disesuaikan dengan usia, tinggi badan, berat badan, dan jenis aktivitas sehari-hari. Pasokan asupan yang terlalu banyak kalori bisa menumpuk dalam tubuh dan mempengaruhi kondisi kesehatan secara keseluruhan. Cara yang keempat, mengurangi konsumsi lemak. Atur porsi lemak agar porsinya hanya 10 hingga 15% dari total kebutuhan kalori atau energi. Makanan yang tinggi lemak seperti jeroan, makanan laut, masakan bersantan, gorengan, dan mentega sebaiknya dihindari. Makanan tinggi lemak dapat menghambat ekskresi atau pengeluaran asam urat melalui urin. Cara yang kelima, meningkatkan cairan dan hindari alkohol. Penderita asam urat disarankan untuk banyak mengkonsumsi cairan. Anda sebaiknya minum air putih 2,5 liter atau 10 gelas per hari. Cairan juga bisa didapatkan dari buah-buahan yang mengandung banyak air. Selain itu, hindari konsumsi minuman beralkohol. Alkohol dapat meningkatkan asam laktat plasma yang dapat menghambat pengeluaran asam urat dari dalam tubuh. Kombinasi antara mengkonsumsi obat dari dokter dan menjaga perilaku hidup sehat dapat menurunkan kadar asam urat. Dengan kombinasi tersebut, diharapkan asam urat tidak kambuh lagi.
Nah itu tadi ya Tribuners, 5 cara menyembuhkan asam urat agar tak kambuh lagi yang bisa Anda coba. Namun jika dengan cara-cara alami tadi rasa sakit akibat asam urat yang tinggi masih tidak kunjung sembuh, sebaiknya segera ke dokter agar bisa dilakukan diagnosa dan penanganan lanjutan. Saya Priska Ruri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di Kiat Sehat selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan semangat sehat.